fajar merekam, surya penderang, danau dan lembah tampak cemerlang, unggas pun terbang, kusuma mekar, kasih terbentang di alam segar. Apa mulia, agung namamu, kuasa yang megah ada padamu. Hanya Dikaulah patut disembah, pemberi kurnia bagi manusia. Oh, ampunilah kami yang sesat, dan jauhkanlah dari penjara. Kasih-Mu besar bagi dunia, kami bergemar sujud menyembah. Nyata kasih-Nya pada manusia, Allah yang esa, layak disembah. Kristus datanglah, agung dan megah, malam pun enyah, fajar merekam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di mana kami masih boleh bernafas karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan berkata-kata melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Angga Prasetya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini dan kami boleh mendapatkan berkat dari apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu tersebut Tuhan. Dan ajarkanlah kepada kami untuk selalu rendah hati, untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala seru doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu bukan melawan darah dan daging. Bacaan tertampil di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12
yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Angga Prasetya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan latar belakang Curug Klenteng Kuning di waktu hujan. Jikalau beberapa hari yang lalu kita melihat Curug Klenteng Kuning ketika cerah, debit air tidak terlalu besar, maka ketika hujan debit airnya akan bertambah. Kiranya pemandangan yang ada, latar belakang ini boleh memberikan semangat kesegaran baru bagi kita untuk memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini memberikan gambaran yang jelas tentang sifat peperangan rohani yang dihadapi oleh orang Kristen. Frasa bukanlah melawan darah dan daging mengacu pada konflik yang bersifat fisik atau duniawi, seperti peperangan antar manusia, perbedaan rasial, konflik sosial, atau masalah pribadi antar individu. Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa musuh utama kita bukanlah orang yang tampak di depan mata kita, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di balik setiap pertikaian manusia. Walaupun kita mungkin terlibat dalam konflik dengan sesama manusia, Paulus mengingatkan kita bahwa banyak dari pertarungan tersebut memiliki dimensi rohani. Ini berarti bahwa konflik yang kita hadapi seringkali dipicu oleh kekuatan rohani yang lebih besar, yaitu iblis dan pasukan-pasukannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh melihat masalah hanya pada permukaan, tetapi harus memahami bahwa seringkali roh-roh jahat bekerja di baliknya. Darah dan daging juga mengingatkan kita akan keterbatasan manusia. Sebagai manusia kita seringkali terbatas dalam pandangan kita, cenderung melihat masalah hanya dari perspektif fisik atau duniawi. Dan ini bisa mengarah pada sikap saling menyalahkan antar satu dengan yang lain. Namun, Paulus mengajarkan bahwa perjuangan kita jauh melampaui konflik antar manusia. Paulus menggambarkan musuh yang kita hadapi sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Ini merujuk pada kekuatan-kekuatan rohani yang menguasai dunia ini. Istilah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa menunjukkan struktur organisasi rohani yang berada di balik kekuatan dunia yang tampak, yang memengaruhi sistem sosial, politik, budaya, dan ideologi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia yang gelap merujuk pada keadaan dunia yang dikuasai oleh kuasa kejahatan dan kegelapan rohani. Dunia ini seringkali dipenuhi dengan sistem ideologi, nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Ini bisa mencakup segala hal dari ideologi yang menyesatkan, pola pikir yang merusak, hingga sistem pemerintahan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sadarilah itu dan waspadalah. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kekuatan-kekuatan si jahat yang ada di balik setiap konflik yang mungkin sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa di balik segala apa yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, mungkin saja di baliknya ada campur tangan dari kuasa gelap yang bekerja. Oleh karena itu mampukan kami ketika kami menghadapi sesuatu yang tidak baik, situasi-situasi yang tidak baik,
Mampukan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi mampukan kami pertama-tama mohon pertolongan dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kami untuk menghadapi hal-hal yang tidak terlihat di depan mata kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kami ketika kami berserah kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan bekerja menolong, melindungi, memberikan hikmat kepada kami. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu untuk hidup diterangi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.